Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Briana Agustin dengan NRP 33246051 dari Prodi D4 Sains Data Terapan B. Di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan dari mata kuliah pemrograman 2 dengan dosen pengampu Ibu Trihadiah Mulyawati atau biasa dipanggil Ibu Leli. Di sini saya akan membuat eh, Python for database yang mana di dalam Python for database yang saya buat itu terdapat dua tabel, yakni tabel barang dan tabel penjualan, yang mana dari kedua tabel ini saling berhubungan satu sama lain. Langsung masuk pada source code yang saya buat. Di sini saya langkah pertama yang akan saya lakukan yang pastinya yakni mengimport library yang saya butuhkan. Di sini saya mengimport SQLite, SQLite 3, import pandas from datetime, import datetime untuk tanggal, dan from ipython display untuk menampilkan display dari data frame itu sendiri. Di sini kenapa saya menggunakan library SQLite 3 karena database yang saya gunakan bukan berupa Postgre maupun SQL, tapi saya menggunakan SQLite dengan versi sasetnya sehingga nanti saya tidak perlu untuk menginstal aplikasi desktop dari Postgre atau SQL sendiri, melainkan saya bisa menjalankan database saya di dalam Python itu sendiri. Oke, yang pastinya langkah pertama yakni saya mengkoneksikan eh, ke database ya dengan membuat variabel koneksi yang mana di dalamnya terdapat library SQLite 3 .connect string daftar underscore barang DB. Ini merupakan nama data saya, nanti nama database saya. Selanjutnya terdapat kursor, variabel kursor yang digunakan untuk mengkoneksikan atau menghubungkan perintah SQL nanti yang akan diperlukan. Lalu saya di sini membuat tabel barang dan tabel penjualan. Di tabel barang ini saya akan create table. Di dalamnya terdapat 4 kolom, yakni kolom ID barang dengan tipe data integer sebagai primary key auto increment-nya, dan kedua kolom nama barang dengan tipe datanya teks. Yang ketiga ada harga yang mana tipe datanya berupa real, dan yang keempat ada kolom stok yang tipe datanya yakni integer. Not null di sini artinya dia harus diisi dan tidak boleh nol ya. Lalu di tabel penjualan sama seperti di tabel barang, saya mengcreate tabel penjualan dengan menambahkan 5 kolom. Kalau tadi 4 sekarang 5. Yakni ID penjualan, ID barang, jumlah, harga, tanggal dengan ID penjualan sebagai integer, dengan ID penjualan sebagai primary key dengan tipe data integer, ID penjualan juga integer, ID barang integer, jumlah barangnya integer, harganya real, tanggalnya berupa date, dengan foreign key-nya yakni ID barang. Lalu dari pembuatan tabel barang dan tabel penjualan ini, saya akan menyimpan perubahan itu menggunakan variabel koneksi.commit yang artinya perintah ini berguna untuk menyimpan perubahan ke database yang awalnya database tersebut masih kosong, kemudian saya mengcreate tabel penjualan dan tabel tabel barang dan tabel penjualan yang nantinya dari database itu akan muncul dua tabel, yakni tabel barang dan tabel penjualan. Dengan di tabel barang ada 4 kolom, di tabel penjualan ada 5 kolom. Lalu langkah selanjutnya saya memasukkan data barang. Data barang jika dalam tabel barang ini belum ada ya, maka saya harus menginputkan data barang apa yang harus saya masukkan di kolom nama barang itu sendiri dan di tabel barang itu sendiri. Yakni tadi kan ketentuannya ID barang, nama barang, harga, dan stok. Tapi ID barang di sini merupakan primary key yang auto increment, yang artinya dia nanti digunakan agar
ID barangnya bertambah otomatis setiap kali ada data baru yang dimasukkan ke dalam tabel barang. Jadi nanti udah otomatis dia menyeting terdapat ID barang sendiri kayak misal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya seperti itu. Di data barang saya memasukkan nama barangnya apa, lalu harga barangnya, dan juga stok barangnya seperti itu. Tadi nama barangnya tipe datanya teks, jadi saya menggunakan string, lalu harga dia tipe datanya real, terus ada stok yang tipe datanya integer seperti itu. Lalu saya melakukan pengecekan apakah tabel barang itu sudah ada datanya atau belum dengan menggunakan variabel cursor dot execute select count from barang. Nah, select count ini mengecek atau menampilkan semua barang yang ada di tabel barang itu, seperti itu. Lalu menghitung jumlah data yang ada di tabel barang dengan menggunakan if cursor.fetch1. Nah, fetch1 ini digunakan untuk menampilkan satu baris lebih dahulu, baris atasnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya jika tabel barangnya itu kosong, maka kita berhak untuk memasukkan data barang sesuai dengan keterangan, yakni menggunakan perintah insert into barang dengan ketentuan nama barang, harga, stok, seperti itu. Lalu ada values-nya tanda tanya sebanyak 3 kali, koma, data barang. Jadi dari insert into barang ini dia mengambil data barang ini untuk dimasukkan eh, pada kursor execute many ini tadi. Execute many ini gunanya untuk bentar. Ini saya ada catatannya. Nah, execute many ini digunakan untuk bila satu statement input nilainya berbeda. Jadi satu statement input nilainya tuh berbeda kayak harganya beda, ID-nya beda, stoknya beda seperti itu. Tapi satu statement ya. Lalu di sini saya akan mengeprint kalau tabelnya udah dibuat, dia akan mengeprint data barang berhasil dimasukkan. Nah, jika tabelnya itu kosong, maka print jika tabel data itu sudah ada, maka dia akan mengeprint data barangnya sudah ada dan tidak dimasukkan ulang. Lalu saya membuat tabel fungsi input penjualan. Tadi disclaimer dulu ya, di tabel penjualan ini isinya itu saya memberikan fasilitas untuk user yang menginputkan sendiri. Jadi saya tidak membuat list-listan seperti ini, tidak, tapi user sendiri yang akan memasukkan barang apa yang laku pada hari ini dengan harga berapa dan lakunya jumlahnya berapa seperti itu. Di sini pastinya saya akan mendefinisikan input penjualan terlebih dahulu yang mana di dalamnya terdapat hari dan library date yang nantinya dia akan mengambil tanggal hari ini dalam format year, month, day. Nah, ISO format ini digunakan agar formatnya itu sesuai dengan yang ada di database. Selanjutnya, dia akan mengeprint input penjualan untuk tanggal today. Nah, maksudnya kalau misal saya memasukkan penjualannya itu di tanggal 25 bulan 4 2025, maka nantinya program tersebut akan mengeprint yakni input penjualan untuk tanggal 25 bulan April tahun 2025 seperti itu. Lalu mengambil data barang dari tabel barang dan menyimpannya ke dalam data frame DF barang. Data frame DF barang ini maksudnya aku membuat variabel yang namanya DF barang, di mana dalam variabel tersebut berguna untuk membaca perintah untuk mengambil data barang dari tabel barang. Nah, perintahnya yakni select all from barang, koneksi. Nah, koneksi di sini tadi koneksi di situ isinya yakni library SQLite 3 dan .connect daftar barang DB. Jadi mengkoneksikan, menyambungkan gitu. Selanjutnya menampilkan data barang menggunakan display DF barang, data frame barang. Mendisplay dia akan mendisplay hasil dari variabel DF barang ini. Lalu ada
Pengondisian while true menampilkan daftar barang yang sudah ada di tabel barang jika bernilai true. Nah, di sini di pengondisian while true saya membuat variabel bernama ID barang yang nantinya user akan menginputkan sendiri ID barang yang terjual atau mengetik key yang berguna untuk keluar kalau misal tidak ada transaksi pada hari ini atau esok seperti itu. Jika ada transaksi, maka user diharuskan untuk memasukkan ID barang yang terjual itu. Lalu di sini jika ID barang yang inputan user itu dia mengetiknya huruf besar atau hurufnya itu tidak sepola kayak misal ada huruf besar, ada huruf kecil, maka di sini terdapat metode lower yang berguna untuk mengubah inputan user menjadi huruf kecil agar dia itu tidak case sensitif seperti itu. Nah, jika user memasukkan key, maka otomatis program yang dibuat itu akan berhenti dan tidak ada inputan dari user yang bernilai yang bernilai sehingga tidak ada yang dimasukkan pada file CSV, output file CSV. Jadi nanti kalau user mengetik Q, otomatis dia akan quit kan, akan keluar, maka tidak ada rekapan yang akan diinput pada file CSV rekap barang terlaris mingguan seperti itu. Di sini saya mengkombinasikan block try dan except yang digunakan untuk menangani error yang mungkin terjadi saat mengkonversi inputan user menjadi integer. Di block try di sini terdapat variabel ID barang, jumlah dan jumlah. Di dalam ID barang ini nanti terdapat inputan user, yakni dia akan menginput ID barangnya dengan tipe datanya yakni integer. Lalu di dalam variabel jumlah ini nanti user juga akan memasukkan jumlah penjualan dari ID barang yang sudah dimasukkan ini dengan menggunakan tipe data integer. Lalu saya melakukan execute dengan mengambil harga barang berdasarkan ID barang yang dimasukkan ini. Di sini perintahnya yakni select harga from barang where ID barang. Seperti itu. Lalu terdapat variabel hasil yang mana di sini ada variabel cursor dot fetch one yang mana fetch one ini berguna untuk mengambil satu baris data dari hasil query yang telah dijalankan ini tadi. Seperti itu. Lalu jika hasilnya tidak kosong, maka akan memasukkan data penjualan ke dalam tabel penjualan. If hasil harga, variabel harga berisi hasil indeks 0, dia akan mengambil harga barang dari hasil query dengan melakukan execute, yakni menambahkan insert into penjualan, menambahkan pada tabel penjualan berdasarkan ID barang, jumlah, harga, dan tanggal, seperti itu. Lalu setelah saya melakukan program tersebut, saya mengkomit yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada database, yakni koneksi, variabel koneksi dihubungkan atau dikomit untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada database. Selanjutnya nanti program tersebut setelah dikoneksikan dia akan mengeprint penjualan berhasil disimpan. Nah, jika hasilnya kosong, maka dia akan menampilkan pesan bahwa ID barang tidak ditemukan, seperti itu. Nah, lalu jika terdapat error saat mengkonversi inputan user menjadi integer, maka dia akan menampilkan pesan bahwa terjadi kesalahan pada bagian apa, seperti itu. Nah, block except di sini saya menggunakan exception ya. Lalu di sini saya membuat fungsi rekap mingguan. Di sini fungsi ini digunakan untuk merekap data penjualan per minggu dan menyimpannya ke dalam file CSV. Nah, file CSV saya bernama rekap mingguan barang terlaris. Di dalamnya terdapat variabel DF yang mana variabel tersebut berguna untuk membaca perintah dari
nama barang, jumlah, harga, dan tanggal dari tabel penjualan yang telah dijoinkan dengan tabel barang. Nah, apa yang dijoinkan? Yakni ID barang pada tabel barang dan ID barang pada tabel penjualan. Di situ saya melakukan join agar nanti pada saat saya menginputkan ID barangnya berubah, kayak misal ID barang yang awal di tabel penjualan itu 2, di tabel barang itu juga 2, lalu ada suatu kondisi yang mengharuskan saya mengubah ID tersebut, maka sudah otomatis kalau saya memakai join ini otomatis dari 2 tabel ini otomatis sudah terganti seperti itu. Jadi saya menjoinkan, setelah saya menjoinkan, saya mengubah ID barang dengan keinginan saya, misal saya ubah menjadi 3, otomatis dari 2 tabel ini, dari ID barang kedua tabel ini, maka otomatis sudah berubah 3. Tapi kalau misal saya tidak menjoinkan ID barang dari kedua tabel ini, maka saya harus mengubah satu-satu. Saya harus mengubah ke tabel barang dulu, lalu saya baru bisa mengubah ke tabel penjualan seperti itu. Jadi kan ribet ya jadinya. Lalu di sini saya menampilkan perintah jika data frame-nya kosong, maka dia akan menampilkan pesan bahwa belum ada data penjualan, seperti itu. Lalu di sini terdapat perintah untuk mengubah kolom tanggal menjadi tipe data datetime. Nah, kolom tanggal tadi kan tipe datanya kolom tanggal. Kolom tanggal ini kan date kan, cuman date gitu aja, kayak tanggal gitu aja tipe datanya. Sehingga di sini saya ubah menjadi datetime. Lalu mengambil minggu dari tanggal penjual, lalu dari pengubahan kolom tanggal menjadi tipe datanya datetime, saya mengambil minggu dari tanggal penjualan dan menyimpannya ke dalam kolom baru yang bernama kolom minggu. Ini kan tadi kolom tanggal. Kalau sudah diubah kolom tanggal itu menjadi tipe datanya datetime, saya mengambil minggu dari tanggal penjualan dan menyimpannya ke dalam kolom baru yang bernama minggu. Nah, period period di sini itu digunakan untuk mengubah kolom tanggal menjadi periode mingguan. Tadi kan di sini kolomnya ini kolom tanggal ya, kayak tanggal hari ini, besok dan seterusnya. Tapi di perintah selanjutnya saya melakukan period, yakni mengubah kolom tanggal yang sudah saya buat tadi menjadi periodenya nanti mingguan yang dimulai dari hari pertama minggu tersebut. Seperti itu. Lalu saya melakukan group by, pengelompokan berdasarkan penjualan mingguan dan nama barang yang kemudian nanti akan menjumlahkan kolom jumlah barang yang terjual seperti itu. Di sini terdapat variabel df group yang mana terdapat data frame dot group by-nya itu apa ya? Penjualan mingguan tadi kan udah buat variabel minggu untuk menyimpan tanggal penjualan pada mingguan ya. Nah, di sini saya juga melakukan group by pada data pada pada periode mingguan yang mana saya menggroup by-kan nama barang dan jumlah. Lalu riset underscore index ini digunakan Reset underscore index ini digunakan untuk mengembalikan indeks ke bentuk semula setelah dilakukan group by. Lalu terdapat variabel df laris yang mana df laris merupakan hasil dari pengelompokan data ini. Data berdasarkan minggu dan jumlah penjualan yang kemudian diurutkan berdasarkan minggu dan jumlah penjualan secara menurun. Jadi secara menurun seperti itu. Jadi kayak setelah saya melakukan group by data berdasarkan mingguan ini di variabel ini, hasilnya group by itu akan disimpan di variabel df laris dengan diurutkan berdasarkan jumlah penjualan secara menurun. Jadi jika jumlah penjualannya semakin meningkat, maka posisinya itu akan di atas. Kemudian semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah itu semakin menurun seperti itu. Nah,
group by minggu head 1 artinya mengambil satu data teratas kan, satu data teratas dari setiap minggu berdasarkan jumlah penjualan. Misal penjualan di minggu ini, data paling atasnya itu yang sering laku adalah minyak kita dengan total jumlah penjualannya itu 100 dan harganya itu 17.500-an per per satu bijinya. Maka minyak kita itu nanti akan berada di posisi paling atas pada file CSV rekap rekap file CSV rekap mingguan barang terlaris seperti itu. Lalu melakukan penyimpanan hasil rekap ke dalam file CSV yang diberi nama rekap barang terlaris per minggu CSV dengan data frame underscore laris dot to CSV, yakni nama file CSV ku rekap barang terlaris per minggu dengan indeks sama dengan false, yang mana indeks sama dengan false digunakan agar tidak menyimpan indeks ke dalam file CSV. Lalu kalau sudah menjalankan program tersebut, dia akan mengeprint rekap barang terlaris per minggu. Titik 2. Misal minyak kita, nanti muncul minyak kita seperti itu. Lalu di sini perintah selanjutnya menjalankan input penjualan dan rekap mingguan barang terlaris. Selanjutnya menampilkan isi tabel sebagai konfirmasi dengan mengeprint isi tabel barangnya apa saja, lalu mendisplay dengan membaca perintah SQL query SQL dengan select all from barang dengan menampilkan isi tabel barang dengan koneksi yang telah dibuat sebelumnya, lalu menampilkan isi tabel penjualan dengan koneksi yang telah dibuat sebelumnya, yakni yang membuat adalah user sendiri, dengan mengeprint isi tabel penjualan itu apa saja, lalu melakukan display atau menampilkan perintah read query SQL dengan melakukan select all from tabel penjualan seperti itu. Lalu langkah selanjutnya jangan lupa menutup koneksi, yakni koneksi dot close seperti itu. Di sini saya akan mengeran ya. Oke. Nah, muncul kan teman-teman ini input penjualan tanggal 2025 bulan 4 tahun 25 seperti itu. Tanggal 25. Di sini ID barangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3 ini merupakan indeks. Ini adalah indeks. Yang 0 di sebelah kiri ini indeks, yang 1, 2, 3, 4 ini ID barang, dan minyak kita, beras, tepung tapioka, tepung Rose Brand, tepung sajiku merupakan nama barang, 17.500, 71.500 merupakan harga, 150, 100, 100, 200 ini merupakan stok. Selanjutnya di sini untuk ini kan tabel barang ya. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan ID barang tersebut untuk memastikan di tabel penjualan itu saya mengisi sendiri secara input manual. Misal hari ini terjual gula pasir 1 kilo. Jadi saya melihat di tabel barang gula pasir 1 kilo itu ID-nya berapa? Oh, 8. Jadi saya mengetik 8 lalu memasukkan jumlah penjualan. Misal di sini kan stoknya 100. Penjualan di hari ini misal 4 ya. Misal 5 ya. 5. Oke, saya enter. Selanjutnya penjualan, dia akan menampilkan penjualan berhasil disimpan. Nah, kalau misalnya ada pembeli lagi, maka saya harus menginputkan ID barang yang terjual itu. Misal ada pembeli. Nah, membeli namanya Santan Kara dengan ID Santan Kara pada tabel barang itu 16. Jadi saya mengetik 16 lalu memasukkan jumlah barang. Misal laku 3 seperti itu ya. Laku 3, enter. Nah, ini penjualan berhasil disimpan. Sudah, misal di hari ini terdapat 2 transaksi aja, maka saya harus mengquit atau keluar dari program ini dengan cara ketik Q. Oke, nah ini isi tabel penjualan muncul, yakni indeks ke 0, indeks 1, 2, 3, 4 dengan ID penjualannya 1, 2, 3, 4, 5 dengan ID barang 3, 13, 7, 8, 16. Nah, ID barang ini pacuannya itu di
ID barang pada tabel barang. Kalau ID penjualan ini, dia itu auto increment, jadi dia itu langsung otomatis membuat sendiri berdasarkan urutan penjualan seperti itu. Di sini di 2025 di tanggal 2000 di tanggal 4 tahun 2020 di tanggal 25 di bulan 4 di tahun 2025 ini ternyata ID barang 3 laku 2 ID barang 3 ID barang 3 ID barang 3 itu tadi apa? Tepung tapioka setengah kilo laku 2 dengan harga 4.000 dengan harganya 4.000 dengan harga 4.000. Lalu ID penjualanku 2, ID barangku 13, jumlah barang terjualku 4, harga per barangnya 2.000. Lalu ID penjualanku 3, ID barangnya 7, 7 yakni tepung lencana merah dengan jumlah penjualanku 2, yang mana harga per piece-nya yakni 9.500. Lalu ada ID penjualan 4 dengan ID barangnya 8. 8 itu gula pasir 1 kilo dengan jumlah penjualannya 5 dengan harga 9.000 per per piece-nya, dan terakhir ada ID penjualan 5 dengan ID barang 16 santan kara dengan jumlah penjualannya 3 dengan harga per piece-nya 5.000. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya mana barang yang dia itu jumlah terjualnya tuh paling banyak. Kalau menurut saya ya ini ID barang 8, ID barang 8 yakni gula pasir sekilo dengan jumlah penjualannya itu 5 dengan harga per piece-nya 9.000. Nah, 9.000 kali 5 kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45.000 ya. Jadi nanti dari output yang dihasilkan ini dia akan tersimpan pada file CSV ini. Nah, ini dengan ketentuan kolom minggu, nama barang dan jumlah. Kolom minggu ini isinya tanggal ya, tanggal dengan format year month date. Nah, year month date itu jadi 2025 bulan 4 tanggal 21 yakni gula pasir 1 kilo dengan jumlah 5 seperti itu. Oke, sekian mungkin pemrograman dua yang saya jelaskan. Mungkin kalau ada salahnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar dan saya berterima kasih kepada audiens sudah mendengarkan. Misal kurang jelas mohon maaf. Terima kasih. Saya Aulia, NRP 33246051, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.